bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, yang menghadirkan kuasa dan mujizat atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan sedang memberkati kami. Engkau akan terus memberkati kami dan makin memberkati kami, orang yang setia mencari Tuhan. Berkata-katalah kami siap terima firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sore, tepuk tangan bagi kita. Sila doa dan berkat Tuhan. Berikan aplaus untuk WL, untuk singer, ya, dan pemain musik, saudara yang lebih dekat bagi kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dikasih Tuhan dan dicintai Tuhan? Siapa yang percaya dicintai Tuhan? Berikan sorak-sore bagi Allah kita. Ya, siang ini saya sampaikan satu tema yang sangat penting. Menang dan sukses di tengah-tengah krisis. Orang bertanya, bagaimana mungkin Pak bisa menang dan sukses di tengah-tengah krisis? Ini lagi krisis Pak, apa mungkin kita bisa menang dan berhasil dan makmur? Bisa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Saudara, apapun yang terjadi, krisis boleh datang, tapi kesuksesan, keberhasilan, kemenangan tetap bisa menjadi milik setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ishak mengalami kesuksesan, keberhasilan di tengah-tengah krisis yang dia alami, krisis pangan, krisis makanan, saudara, kelaparan terjadi di Kanaan negerinya. Tapi kita melihat bagaimana pada akhirnya Ishak tetap sukses dan berhasil dan makmur. Dikatakan firman Tuhan, Ishak makin kaya, makin sukses, makin berhasil, dan pada akhirnya menjadi sangat kaya. Coba kita lihat Kejadian 26 1-14, tapi hari ini kita nggak usah baca semua untuk menyingkat waktu. Kita baca mulai 1, 2, 3 dan ayat yang ke-6. Yuk kita baca 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Terus lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah artikel yang menarik saudara. Isinya begini. Dunia ini begitu sangat luas. Begitu banyak yang terjadi. Kekerasan terjadi. Kejahatan terjadi. Kejutan-kejutan terjadi. Berusahalah dengan keras dan kamu akan tetap tertinggal, kata artikel ini. Dunia politik bergerak dan berubah dengan sangat cepat. Kita nggak bisa mengikuti orang yang muncul dan orang yang jatuh. Semua orang mengalami resesi. Orang mengalami stres yang berat. Dan sepertinya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadapinya. Saudara, kapan artikel ini ditulis? Apakah 2015? Atau 2008? 2009 menurut saudara? Atau 2007 ketika krisis terjadi di dunia? Atau 98 ketika Indonesia mengalami krisis moneter? No, tidak. Ternyata ini artikel, saudara sekalian, ditulis sebuah jurnal. Ditulis dengan jelas di sini saudara. Ternyata itu ditulis saudara dalam Atlantic Journal 16 Juni 1833 saudara. Wow, lama sekali. Artinya apa? Semua zaman itu mengalami krisis, persoalan, kesusahan, kesulitan. Dan krisis ternyata sudah terjadi ribuan tahun di zamannya Ishak, saudara. Artinya apa? Setiap kita pasti mengalami krisis.
persoalan, kesusahan, kesulitan. Sebab itu saudara sekalian, hari-hari ini kalau engkau mengalami krisis, persoalan, masalah, jangan ngomel. Jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan. Setiap zaman ada krisisnya saudara. Yang perlu kita lakukan adalah saudara bangkit. Dan berusaha dengan cara Tuhan mengatasi segala persoalan kita. Dan bersama dengan Tuhan kemenangan besar pasti terjadi dalam hidup kita. Sorak-sorai bagi kita. Jadi saudara sekalian, Ishak mengalami kesuksesan dalam krisis. Anda pun bisa sukses bersama Tuhan. Jangan takut. Allahnya Ishak, Allahnya kita. Percaya, krisis apapun yang kau hadapi hari-hari ini, itu akan membuktikan kemenangan besar dan keajaiban Tuhan dan berkat kesuksesan itu datang dalam hidup kita. Tapi perlu kita lakukan beberapa hal. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Kenapa dia sukses berhasil saudara? Yang pertama, ya, next, Ishak tidak pergi ke Mesir. Nah ini, Ishak tidak pergi ke Mesir, tapi ke Gerar. Tuhan melalang, jangan ke Mesir. Kejadian 26 ayat 2. Yuk kita baca 2-3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak mengalami kesusahan, kesedihan, tekanan karena kelaparan. Dia lapar, keluarganya lapar, dia bingung di Kanaan. Karena masa paceklik, masa kekeringan, masa kelaparan yang berat terjadi di Kanaan waktu itu. Tidak ada pengharapan di Kanaan. Saudara, sebagai makhluk rasional, kita makhluk rasional akan berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya kematian tidak datang dalam hidup kita. Sama seperti Ishak. Dia berpikir dan dia melihat Mesir ini sasaran yang paling tepat yang bisa menolong aku dan keluargaku keluar dari persoalan ini. Jadi awalnya Ishak akan ke Mesir untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di negerinya. Karena memang pada saat itu Mesir merupakan, saudara sekalian, sebuah negeri saudara yang memiliki peradaban dan memiliki kebudayaan yang sangat maju dan sangat luar biasa. Mesir saat itu adalah metropolis dunia saudara. Sehingga adalah benar kalau misalnya Ishak benar pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir saudara. Ini disampaikan kepada Ishak. Dalam konteks teologi, Mesir itu digambarkan saudara sekalian sebagai hal yang bersifat duniawi. Mesir bersifat duniawi, hal yang berbau di duniawi, sifat, tindakan, karakter, langkah-langkah yang duniawi, itu Mesir. Alkitab mengatakan saudara sekalian dengan jelas, supaya umat Tuhan tidak ke Mesir, ke dunia. Jelas, saudara, dikatakan firman Tuhan, jangan pergi ke Mesir, ke dunia. Kenapa? Karena dunia atau Mesir itu nggak bisa menolong kamu. Mesir bukan jawaban. Mesir tidak bisa memberikan hari esok dan pertolongan di dalam kehidupmu, kehidupan setiap kita pada saat ini. Coba kita lihat, saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 31 ayat 1. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta-keretanya yang begitu banyak, dan pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jelas, Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, melarang kita pergi ke Mesir. Mesir tidak pernah menjadi jawaban dalam hidup kita. Mesir tidak bisa menolong kita, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas, jangan andalkan Mesir, tapi andalkan Tuhan. Next, Yeremia 17 ayat 7. Yuk kita baca 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Jadi saudara, satu hal, hari ini kalau engkau menghadapi krisis, tokomu sepi, usahamu sepi, pekerjaanmu sepi, ini kamu merosot dengan begitu tajam, ada masalah, ada tangisan, ada air mata, ada problem, ada tekanan hidup, ada intimidasi, persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pergi ke Mesir, saudara. Celaka. Celakalah orang yang minta pertolongan Mesir, yang mengandalkan kuda-kuda Mesir, keretanya yang sangat banyak, pasukan berkuda yang sangat besar, yang tidak memandang kekudusan Tuhan, yang tidak mencari Tuhan. Celaka hidup kita. Pergilah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan pergi kepada orang-orang di sekitar kita, famili, rekanan, bisnis, orang tua, atau anak, atau siapapun juga. Anda akan celaka. Jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi pada dunia. Jangan pakai pikiran Mesir, cara Mesir. Jangan pakai cara-cara yang sesat, yang berdosa, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, menghalalkan segala cara untuk bisnismu, pekerjaanmu. Pak, kalau nggak nipu dikit nggak bisa, Pak. Kalau nggak melakukan nggak bisa. Kita pakai cara yang duniawi, celakalah. Tidak ada pertolongan, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan diberkati. Di masa krisis ini, letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Letakkan kesungguhanmu bukan kepada yang lain. Taruhlah pengharapanmu kepada Kristus. Bergantunglah kepada Tuhan. Dunia boleh alami krisis yang besar. Persoalan boleh menghimpit hidup Anda. Dan kau boleh mengalami persaingan yang berat dan besar. Tapi pembelaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia terus menjaga kita, memberkati kita. Percayalah, Dia tidak pernah membuat kita seorang diri. Hari ini kita ada itu karena berkat Tuhan. Hari esok ada juga karena kebaikan Tuhan. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Orang yang mengandalkan Tuhan itu sebetulnya dia sadar. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan berkata, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa, saya perlu Tuhan Yesus. Itu arti mengandalkan Tuhan. Tanpa Engkau bukan apa-apa, pikiranku, kekayaanku, daya upayaku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi aku bisa, aku sanggup, aku mampu karena Engkau. Sebab itu aku mengandalkan Engkau dan aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan Engkau. Dan bersama dengan Engkau, masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kami. Saudara-saudara bagi Allah kita. Saudara sekalian, pada tahun 1933, itu tahun yang sangat menyesakkan tentara sekutu, saudara. Karena pada saat mereka terperangkap, terpojok oleh serangan Jerman, Nazi, ya, Hitlernya yang kejam pada waktu itu, saudara. Tidak ada pertolongan apa-apa, mereka terperangkap dan beberapa hari mereka akan mati semua, hancur tentara sekutu. Dan kalau mereka lari pakai sungai Channel, saudara, maka pasukan kapal selam dari Jerman akan membantai tentara sekutu. Sungguh keadaannya sangat berat, tidak ada jalan keluar. Tapi hanya Yesus yang sanggup menolong mereka. Hanya Tuhan. Pernahkah Anda mengalami saat-saat seperti itu, saudara? Tidak ada jalan keluar, tapi ingat, kiri kanan boleh buntu, muka belakang buntu, tapi di atas tidak buntu. Ada Yesus Kristus. Dia sanggup menolong kita. Dia lebih besar dari persoalan kita, saudara. Akhirnya, saudara, Raja George III menyerukan kepada rakyat Inggrisnya untuk melakukan doa syafaat, menaikkan sama-sama. Akhirnya jutaan rakyat Inggris, Prancis, Belgia sama-sama menaikkan doa syafaat. Dan kuasa doa itu luar biasa. Sampai hari ini kuasa Tuhan berlangsung. Dan engkau akan melihat keajaiban, berkat dan pertolongan Tuhan lewat doa yang kau panjatkan dengan sungguh-sungguh. Doamu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Dan terus alami lawatan dan cinta Tuhan yang luar biasa. Akhirnya keajaiban terjadi. Di tengah-tengah kondisi yang krisis tersebut, saudara, Tuhan kirim, saudara, badai tofan yang luar biasa. Sehingga pesawat-pesawat terbang dari Jerman rontok semua, saudara. Kemudian Tuhan kirimkan, saudara, hujan yang sangat deras. Sehingga tank-tank Jerman itu masuk lumpur, nggak bisa bergerak.
Tuhan juga kirimkan Tuhan kabut yang tebal sehingga pemandangan dari orang-orang Jerman, pasukan Nazi itu terbatas. Dan akibatnya apa saudara? 330.000 tentara sekutu berhasil diselamatkan karena Tuhan yang luar biasa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita pun juga bisa hari ini kalau engkau punya masalah, krisis, hal-hal yang buruk terjadi yang sepertinya nggak ada jalan keluar, itu makanan Tuhan yang paling enak saudara. Paling gampang. Memang kau tidak bisa, tapi Yesus bisa. Engkau tidak bisa, tapi Allahmu sanggup melebihi apapun. Dia Allah yang transenden, yang melewati segala kesanggupan kemampuan manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya pasti terjadi pertolongan kuasa. Dan lewat doa-doa kita, mujizat keajaiban Tuhan pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak hidup di dalam ketaatan. Lah ini. Nyanyi di gereja, datang ke gereja, tepuk tangan. Iya oke. Penting orang Kristen. Pertanyaannya, apakah Anda hidup di dalam ketaatan ini? Coba. Nyanyi sering, tepuk tangan sering, baca firman sering. Apa taat? Kalau nggak taat, tidak terjadi janji Tuhan. Dikatakan Kejadian 26 ayat 6 tadi, yuk kita lihat. Ya. Jadi kita baca 23. Tinggallah Ishak di Gerar. Ishak itu taat saudara. Dia nggak pergi ke Mesir, ke Gerar. Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas Tuhan. Kita pun harus seperti itu. Respon Ishak ketika Tuhan perintahkan untuk ke Gerar, dia nggak melawan. Padahal memang Mesir lebih baik dari Gerar. Secara perhitungan manusia saudara. Tapi Ishak taat. Dia nggak pergi ke Mesir, dia ke Gerar saudara. Dia taat kepada firman Tuhan yang melarang dia. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat, taat, taat. Ketaatan kepada firman Tuhan selalu mendatangkan yang baik. Mendatangkan berkat yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu di saat krisis seperti hari-hari ini yang kau hadapi, engkau temui hari-hari ini, teruslah taat kepada firman Tuhan. Taat. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan, lakukan. Tapaki firman Tuhan. Percaya, mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti terjadi. Next. Salah satu hal yang bisa menunjukkan sejauh mana ketaatan Anda adalah keputusan yang Anda lakukan ketika Anda menghadapi sebuah hal-hal yang berat dan besar, masalah yang berat dan besar. Apakah Anda dan saya bisa tetap taat? Itu menunjukkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita berani percaya, beriman, sekalipun tidak mungkin, tidak masuk akal, tapi engkau percaya, engkau beriman, kuasa Tuhan akan turun dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan akan datang, mujizatnya, keajaibannya, hal-hal yang misteri, yang ajaib akan kau alami dalam kehidupanmu saudara. Walaupun tidak masuk akal, seringkali hal-hal keajaiban Tuhan itu tidak terjadi. Kenapa? Saya nggak ngalami Pak. Karena kita hanya bisa percaya kepada perintah Tuhan yang masuk akal saudara. Yang tidak masuk akal kita tidak percaya. Kalau itu perintah firman Tuhan lakukan. Yakin saudara. Di depan ada mujizat dan keajaiban. Amin saudara. Siapa yang percaya Tuhan Yesus hidup sampai hari ini dan sanggup menolong kita. Haleluya. Saudara, kalau Anda akan beli tanah atau rumah, apa pertimbangannya? Tentu lokasinya, betul ya. Terus lingkungannya, aman atau enggak? Kemudian punya nilai investasi enggak? Kalau enggak dibeli saudara. Tapi dalam kasus ini, Nabi Yeremia mengalami kesulitan, dilematis. Karena Tuhan menyuruh dia membeli sebidang tanah di Anatot. Yang notabene Yeremia tahu persis tanah di Anatot itu diserang, diserbu, dikepung oleh pasukan Babel. Dan akan dikuasai oleh Babel. Jadi secara investasi gak ada untungnya beli tanah di Anatot.
Tetapi karena Tuhan yang menyuruh memerintahkan Yeremia, tanah itu dibeli. Kemudian surat tanahnya disimpan di bejana tanah supaya awet. Dan Tuhan bicara, besok-besok tanah itu akan dibeli dengan perak yang sangat mahal. Dan aku akan memulihkan bangsa Israel. Saudara, di mata investor dilakukan Yeremia itu sebuah kebodohan. Bodoh. Yang dilakukan Ishak juga kebodohan. Kenapa dia pergi ke Gerar, nggak ke Mesir? Dan menabur di tengah kekeringan, persoalan, kelaparan. Kok nabur? Ini bodoh. Bukankah sering ketika melakukan hal-hal yang Tuhan suruh tampak bodoh kita? Tapi satu hal, kalau engkau ingin sukses dan berhasil, menang, lakukan saja walaupun tampak bodoh. Jangan hanya mengandalkan hikmat kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Andalkan hikmat dari Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan. Kalau engkau taat, engkau pasti diberkati Tuhan. Jangan pedulikan krisis. Taat. Taat. Catat, orang yang taat tidak perlu mengejar berkat. Karena orang yang taat sudah disediakan berkat oleh Tuhan. Ada penyediaan yang khusus dan spesial. Bagi orang yang taat, pasti diberkati Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara, kerjanya mati-matian luar biasa. Ya boleh aja, workaholic. Ya pagi, siang, sore, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukan sirkus, enggak. Kerjanya mati-matian, memang harus kerja. Kalau enggak kerja enggak boleh makan, saudara. Tapi mati-matian, sampai enggak bisa doa, enggak bisa apa-apa, terus bekerja. Hasilnya dikit. Makin kita mengejar berkat, makin lari berkatnya, saudara. Karena Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur, saudara. Coba lihat ayatnya. Mazmur 127 ayat 2. Ayo kita baca 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Terus, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa percaya dicintai Tuhan Yesus? Tuhan berkati saudara. Haleluya. Kuncinya satu kalau diberkati saudara, bukan mengejar berkat. Kejar Yesus, kejar Tuhan. Dan hiduplah di dalam ketaatan. Sama seperti Abraham yang taat, menyerahkan anaknya Ishak yang satu-satunya untuk disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya penyediaan Allah terjadi. Tuhan sediakan domba jantan yang tanduknya terikat, saudara sekalian. Tanduknya itu ada di semak-semak belukar. Nempel di situ. Gak bisa bergerak. Penyediaan Tuhan luar biasa. Ada kemudahan, ada kelancaran. Anda bisa bayangkan Abraham umurnya 100 tahun. Kalau domba jantannya itu tidak ada tersangkut di semak belukar, 100 tahun lebih. Dia lari kemana-mana, jatuh bangun dan susah dan sulit. Enggak, tapi ternyata sudah tersangkut. Domba jantan itu apa? Penyediaan Tuhan itu sempurna. Berkat Tuhan itu sempurna, saudara. Ada kelancaran. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Yang penting kita mengejar Tuhan. Bukan mengejar mamon. Saya percaya semua berkat akan mengikuti saudara. Siapa percaya Tuhan sanggup memberkati kita di saat yang krisis, sorak-sore bagi Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga. Apa dilakukan Ishak sehingga dia sukses menjadi kaya, sangat kaya, saudara sekalian. Dan kaya sekali, saudara sekalian. Kenapa? Ishak menabur di masa krisis. Krisis kok nabur, Pak? Ya kalau uangnya banyak nabur, Pak. Itu salah. Karena banyak orang kaya, uangnya banyak, enggak pernah nabur di gereja. Enggak pernah nabur buat baik, enggak pernah nabur untuk hamba-hamba Tuhan yang diperlukan. Bukan kepada saya, hamba Tuhan yang Anda temui dan ada digerakkan. Lakukan, saudara. Ishak menabur di masa krisis. Kejadian 26:12. Yuk kita baca 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jalan lagu-lagu tepuk tangan. Haleluya. Yang tepuk tangan paling keras, paling diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Kenapa diberkati? Karena dia menabur. Setiap orang ingin diberkati berkelimpahan. Amin, saudara? Iya.
Tapi fakta kenyataan menunjukkan tidak demikian. Kenapa? Karena banyak orang tidak paham tentang eksistensi dan kebenaran firman Tuhan. Tentang hukum tabur tuai. Hukum tentang menabur dan menuai. Memberi dan menerima. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita menabur, salah satu berkat itu akan terjadi kalau kita menabur. Saudara, kalau Bapak Ibu dan saya ingin diberkati di masa krisis yang susah, yang sulit ini, saudara, kuncinya menabur di masa krisis. Bukan kata saya, bukan kata Ibu Rohani, bukan kata Bapak Gembala, bukan. Ini firman Tuhan. Ishak diberkati bukan nganggur, melakukan penaburan di tengah-tengah krisis. Jadi dia nggak nganggur, saudara. Dia menabur, dia menuai 100 kali lipat di tanah yang kering dan tandus. Kalau kita mau diberkati tahun krisis ini, saudara, jangan pernah berhenti menabur. Jangan tahan benih. Kalau Anda menahan benih, Anda menahan masa depan Anda. Camkan kata-kata saya, firman Tuhan. Saat kita menabur, kita pasti menuai. Kalau kita memberi, kita pasti menerima. Saat kita menolong orang lain, sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebetulnya kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Saudara, ini adalah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan karena tidak mengerti, tidak paham, tidak melihat. Tapi banyak orang Kristen tidak percaya hukum tabur tuai. Sebab itu mereka tidak melakukannya dan tidak mengalaminya. Banyak orang lebih suka diberi daripada memberi. Banyak orang senang ditolong daripada menolong. Padahal tidak seperti itu. Berkat, kelimpahan terjadi. Ya, anugerah Tuhan akan turun ketika kita menolong orang, kita memberi, kita menabur. Satu hari ada seorang yang buta, jalan di tengah malam, dia bawa tongkat kanan, tangan kanan, tangan kiri bawa penerangan lampu. Ini menimbulkan banyak keanehan. Apa sudah nggak merasa aneh? Orang buta pakai tongkat bawa penerangan. Orang bingung, kok aneh ya? Ada seorang pemuda bertanya, Pak, kenapa Bapak bawa lampu penerangan? Terus kemudian, ya untuk menerangi. Loh, Bapak kan buta. Tetap tidak bisa melihat jalan. Iya, saya nggak bisa melihat jalan. Tapi orang lain bisa melihat jalan. Dan dengan lampu saya yang bawa, orang makin melihat makin terang. Dan yang jelas, orang-orang itu tidak akan menabrak saya. Saya tidak akan ditabrak. Karena terang. Saudara, di saat kita melakukan untuk orang lain, sebetulnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Pada saat Anda menabur, pada saat Anda memberkati, Anda sedang memberkati dirimu. Tuhan sedang memberkati Anda. Next, Amsal 11 ayat 17. Yuk kita baca 2-3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa keadaan sendiri. Saudara renungkan. Kalau menabur dan memberi tidak berdampak apa-apa. Hanya membuat kita miskin dan berkekurangan. Kenapa iblis mati-matian ya mencoba untuk menghambat kita memberi dan menabur? Pernahkah Anda berpikir? Kenapa ketika memberi, menabur ke gereja kepada seseorang yang miskin, hamba Tuhan yang kita digerakkan, Tuhan ngomong, gak usah ngasih. Itu orang lain saja. Nek ngasih ojo akeh-akeh sedikit aja, biar orang lain nanti juga kasih. Kalau iblis itu tahu bahwa kalau memberi, menabur itu membuat kita makin miskin dan berkekurangan, tentu kita didorong memberi, saudara. Tapi kenyataannya iblis menghambat kita, jangan ngasih, jangan memberi, tidak usah. Jadi orang yang pelit, yang kikir, karena membuat kau miskin. Begitu, saudara. Tapi iblis tahu kalau kita memberi menabur, Anda akan makin diberkati. Makin beruntung, makin sukses, makin berhasil, makin menuai. Engkau beruntung lebih daripada orang yang memberi, yang menerima. Orang yang memberi itu lebih jauh beruntung daripada orang yang menerima. Orang yang menabur itu lebih banyak beruntung daripada orang yang, saudara sekalian, ditaburi.
Bila saudara dan saya ingin pemeliharaan Tuhan tahun ini dan menuai sepanjang tahun ini, teruslah menabur dalam kondisi apapun juga. Jangan sedikit, sebanyak-banyaknya, tapi juga dengan sukarela. Next. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 9 ayat 6. Yuk kita baca 2, 3. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Oke, terus. Dan orang yang akan menabur banyak akan menuai banyak juga. Pertanyaan saya, saudara ingin menuai banyak atau dikit? Kalau ingin banyak, taburlah banyak, saudara. Kalau kau menabur 1 janggal jagung, ya Anda bisa dapat berkarung lah. Tapi berkarung-karung Anda tabur, berhektar-hektar Anda dapatkan, saudara. Ini hukum alamiah dan hukum alkitabiah, saudara. Satu hari ada seorang bapak punya toko penjual pakan makanan, saudara. Bukan makanan ternak. Tokonya sepi, sedikit yang datang, saudara. Makin hari makin sepi. Satu hari dia punya ide gila. Dia investasikan uangnya beli 1000 ekor anak ayam. Tetangganya kan banyak tetangga yang jahat, saudara. Ini orang jual pakan tidak laku, jual anak ayam lagi. Bodoh orang itu. Dan mereka lebih kaget lagi, ternyata anak ayam itu nggak dijual. Diberikan secara gratis kepada orang yang beli pakan ayam. Wah, tetangganya makin ngomel. Kan banyak tetangga seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk tetangga seperti itu, saudara. Ini orang bodoh, goblok, sudah bangkrut. Ngasih gratis lagi. Banyak orang jahat, saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah peristiwa itu, pemberian anak ayam yang gratis itu, tokonya makin ramai, saudara. Banyak orang datang beli pakan. Untuk apa? Ngasih makan dari anak ayam gratis yang diberikan toko tersebut. Dan anak ayam beranak pinak, sehingga pada akhirnya toko itu makin ramai. Banyak orang yang beli pakan ayam tersebut, saudara. Kenapa? Ya, karena dia menabur dengan luar biasa. Next, pesan rohaninya, saudara. Jangan pernah takut menabur dan memberi. Karena menabur itu adalah awal untuk menuai. Memberi adalah awal untuk menerima. Pengkhotbah punya tahu persis rahasianya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita sering mendengar orang mengatakan, Pak, nanti kalau saya diberkati saya pasti menabur. Ini kebalik, salah. Bagaimana mungkin diberkati kalau dia nggak pernah nabur? Tabur dulu, memberi dulu, kamu akan diberkati. Pernahkah Anda melihat seorang petani yang menunggui ladangnya, mendoakan, tumpang tangan, kasih kompos, kasih air, doa puasa, tumbuh, tapi nggak ada benihnya, tumbuh nggak bisa, saudara. Sekalipun dia doa puasa, kalau ada benihnya, saudara sekalian, saya percaya dalam waktu tertentu dia akan menuai dengan luar biasa. Saudara, di dalam berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, 10% milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Jangan ambil. Dan harus ada benih yang kita tabur. Supaya Anda tuaian. Kalau berkat yang Anda terima dari Tuhan dimakan semua, kehabisan berkat. Supaya ada terus gimana caranya? Sebagian tabur sebagai benih. Supaya ada tuaian yang tidak pernah berkesudahan. Terus menuai. Kenapa? Karena Anda terus menabur. Saya berdoa supaya tahun ini semuanya diberkati Tuhan. 3 hal saya kemukakan, bersaudara. Seperti Ishak diberkati, sukses, berhasil, menang. Dia menjadi orang kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Yang pertama, jangan pergi ke Mesir. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia. Bukan kepada tetangga kita. Bukan kepada keluarga kita. Hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Masuk akal, tidak masuk akal, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, terus menabur di masa krisis. Percaya, engkau tidak akan menjadi miskin karena menabur. Engkau pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya minta tolong pemain musik, saya minta Ki. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan setiap kami. Biarlah kami menjadi terang Tuhan di tengah gelapnya dunia. Dan Tuhan
kiranya Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Biarlah apapun yang diperbuat Tuhan, Engkau pimpin. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang menabur untuk gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, Tuhan memberkati. Dan gereja kembali mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kembali beribadah. Minggu depan sesi 1 pukul 7.30 dan sesi kedua pukul 9.30. Persembahan boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita, angkat tanganmu dan terima berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan boleh menikmati ibadah pada hari ini melalui pujian penyembahan dan juga melalui kesaksian pujian. Biar setiap apa-apa yang sudah kami dengar, kami merenungkan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami serta kami lakukan firman-Mu. Berkati ketua hamba-Mu Bapak Paul dan Ibu Paul yang sudah melayani kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sudah memberikan di tempat ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Dan berkati Tuhan jemaat yang sudah setia di gereja ini, dan dekati juga Tuhan yang berada dimanapun dengan berkat yang sama. Hai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang beban berat dilepaskan. Engkau dibuat Tuhan naik dan selalu naik terus, dan apa saja Engkau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, berkat perlindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.